dulu yang mau ambil minum gitu atau mau ambil catatannya buat dengerin materi hari ini, silakan dipersiapkan dulu ya. Setelah ini kita akan tonton dulu video yang akan tampil di layar berikut. Gue Lucy, pemilik bisnis coffee shop kekinian. Walaupun bisnis ini masih baru, tapi jangan salah, urusan ngatur dan ngelolanya gue udah pakai cara maju. Semua karyawan di sini nggak perlu lagi ribet isi absensi. Dengan fitur absensi foto dari Maju Teams, rekam absen datang dan pulang, tinggal selfie langsung dari tab. Canggih! Semua pesanan diproses langsung pakai aplikasi Kasir Maju. Bayarnya juga lebih praktis pakai fitur Maju Pay. Kalau ini sahabat gue, Oli. Dia selalu cek performa bisnisnya lewat fitur analisa bisnis Maju. Soal pemasukan dan pembukuan, fitur akuntansi Maju yang jadi andalannya. Kalau untuk atur toko online-nya, Oli pakai fitur toko online. Biar bisa proses pesanan dari website dan semua marketplace dari satu layar. Asik banget ya! Buat bisnis barbershop-nya, Joe selalu manfaatin fitur karyawan maju. Atur penggajian sampai kirimkan komisi karyawan jadi makin gampang, cuma dari satu dashboard. Slip gaji digital juga langsung diterima karyawan Joe lewat aplikasi Maju Teams di HP mereka. Nah, kalau jam makan siang, pesanan online jadi rame banget. Untung ada food order Maju. Semua pesanan bisa diproses dari satu aplikasi. Atur stok juga bisa dari satu layar. Inventory akan otomatis terupdate. Selain operasional, gue juga terbantu dengan mudahnya permodalan usaha dari Maju Capital. Tinggal ajuin dari dashboard, semua diproses serba cepat. Akhirnya, modal buat bikin cabang baru udah siap nih. Sampai suatu ketika, saat Joe udah siap pergi, tiba-tiba dia butuh bantuan seputar penggunaan Maju. Tapi Joe sih tenang aja, kan tinggal hubungi Maju Care yang selalu sedia 24 jam. Semua sudah selesai. Akhirnya bisa hangout bareng sahabat deh. Pakai Maju, gue jadi punya banyak waktu seru-seruan bareng teman-teman gue. Jalanin bisnis jadi semudah dan semenyenangkan ini. Kita percaya apapun impian bisnis kita, semua bisa terwujud bersama Maju. Apapun bisnismu bisa maju. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, itu dia tadi video yang udah ditonton, keren banget. Nah, teman-teman mungkin aku mau ngucapin lagi buat yang sudah bergabung, selamat bergabung di webinar Ruang Maju hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama aku Zahra, yang hari ini akan menemani teman-teman selama sesi Ruang Maju berlangsung. Nah, tapi di sini aku nggak sendiri ya teman-teman, karena pastinya teman-teman sudah tahu nih, hari ini kita ada pembicara yang keren banget, yang akan banyak sharing-sharing, bahkan banyak ngebahas terkait dengan advertising gitu ya, atau mengiklankan bisnis kita maupun produk kita di sosial media gitu. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman yang pengen tanya-tanya langsung sama pembicaranya boleh banget, silakan diajukan pertanyaannya lewat kolom chat, atau kalau misalnya mau raise hand juga nanti boleh ya, karena kita akan ada sesi tanya jawab juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin aku panggilin dulu nih pembicara kerennya gitu. Ada Kak Erika. Halo Kak Erika. Selamat sore. Halo Kak Zahra, selamat sore. Nah, kayak gimana kabarnya Kak Erika hari ini? Baik Kak. Oke, nah mungkin Kak Erika boleh kasih tahu dikit nggak sih hari ini kita akan ngebahasnya terkait apa aja sih Kak? Oke, yang pertama kita tuh bahas untuk materi kita, yaitu pentingnya beriklan di sosial media. Terus juga kita bakal bahas terkait iklan di sosial media seperti Instagram dan juga Facebook. Terus juga konten iklan seperti apa sih yang bagus buat diiklankan, terutama untuk pebisnis kecil maupun UMKM. Mungkin seperti itu pokoknya. Oke, mantap banget. Wah, pastinya banyak banget informasi penting dan menarik ya Kak ya untuk disimak hari ini ya. Iya, Oke. betul banget Kak. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi mungkin aku silahkan Kak Erika untuk memaparkan materinya. Silahkan Kak.
Oke, selamat sore buat kakak-kakak di sini. Yang pertama, hari ini di webinar ini kita mau belajar tentang seni beriklan di sosmed agar usahamu meroket. Mungkin next. Nah, dari profil background aku sendiri, yang pertama perkenalkan, nama aku Erika Triswanda, biasa dipanggil Erika. Untuk pekerjaan aku saat ini sebagai ad specialist di CV Unitouch Indonesia. Lalu untuk sebelumnya juga aku sebagai market analyst coordinator di CV Unitouch Indonesia kurang lebih 2 tahun lebih dan juga sebagai data analis di Universitas Brawijaya. Mungkin langsung aja, apa sih yang mau kita sharingkan hari ini? Yang pertama, kita akan bahas terkait pentingnya beriklan di media sosial. Lalu yang kedua, yaitu cara menentukan target audiens yang tepat itu bagaimana ya? Lalu yang ketiga, membuat konten yang menarik dan juga relevan iklan kita di digital. Lalu yang keempat, cara menganalisis dan juga mengukur kinerja dari iklan kita. Oke, yang pertama, terkait pentingnya beriklan di media sosial. Mengapa ya media sosial ini menjadi platform yang efektif untuk beriklan, terutama bagi pelaku UMKM dan juga pebisnis kecil? Next. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari riset We Are Social di tahun 2022 sendiri, Indonesia itu termasuk di dalam 5 negara dengan jumlah online grocery purchase tertinggi di dunia. Nah, bisa kita lihat juga dari data Januari 2023 oleh We Are Social bahwa pengguna internet termasuk media sosial dari Januari 2013 ke 2023 itu semakin bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan puncaknya ada pada tahun 2023 sebanyak 213 M untuk pengguna internet atau media sosial. Bahkan didukung juga oleh data dari Databox 2023 bahwa penjualan melalui media sosial ini diprediksi masih bakal mencapai 2,9 triliun US dollar pada tahun 2026. Nah, di mana hal ini menunjukkan bahwa beriklan melalui platform media sosial ini bakal memiliki potensi pasar yang sangat besar. Lalu, mengapa platform online lebih efektif ya? Nah, ini kita bakal bahas yang pertama. Karena aksesnya lebih mudah. Kenapa akses platform digital ini lebih mudah dibandingkan untuk offline? Karena untuk zaman sekarang, setiap orang itu pasti memiliki gadget. Nah, gadget itu dipakai juga hampir 24 jam, serta bisa dipakai dimanapun dan juga kapanpun. Sehingga bakal aksesnya itu lebih mudah dibandingkan orang harus ke offline store untuk membeli produk atau jasa kita. Lalu yang kedua juga hemat tenaga dan biaya. Ini seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya juga, orang nggak perlu lama-lama harus pergi ke offline store, ngabisin bensin, dan lain-lain buat beli produk atau jasa kita. Dan juga untuk biayanya pun nggak perlu harus keluarin bensin, karena di online shop itu kita hanya dengan HP, kita udah bisa belanja online melalui platform banyak seperti Instagram, TikTok, lalu Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, jangkauannya lebih luas. Kenapa ya kok jangkauannya ini bisa lebih luas? Karena yang pertama, jika di offline store, kita itu buka toko offline di Malang aja nih. Ya udah orang yang bakal beli ke toko kita pasti cuma area sekitar Malang aja. Tapi kalau misalnya di online store atau pakai platform digital, orang yang di Makassar, Kalimantan, Jakarta, Sumatera itu masih memiliki potensi buat beli produk kita jika emang produk yang kita tawarkan itu cocok sesuai kebutuhannya mereka. Jadi pasti akan lebih luas untuk pasarnya juga gitu. Serta pengirimannya pun masih bisa di seluruh Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu potensi pasarnya juga besar karena itu tadi kita sebutkan bahwa dari tahun ke tahun statistik itu masih akan terus meningkat hingga tahun 2026. Lalu untuk platform digital apa sih yang lagi banyak digunain di zaman sekarang? Nah, dari data social media worldwide, source-nya Statista ini, di Januari 2023, Facebook itu menjadi urutan paling teratas. Lalu ada YouTube, WhatsApp,
dan juga Instagram. Lalu mengapa ya kok harus beriklannya di sosial media? Yang pertama, dari Instagram sendiri penggunanya itu terbanyak keempat di dunia. Lalu yang kedua, menurut Hootsuite, iklan Instagram ini bisa menjangkau lebih dari 1,2 miliar orang. Sedangkan Touch in Asia juga melaporkan bahwa 45% pengguna Indonesia mengaku sering membeli produk yang mereka lihat di Instagram, sehingga saat kita mengiklankan produk kita di Instagram, itu sangat potensial karena bisa menjangkau sebegitu banyaknya orang dan juga dapat juga dimanfaatkan buat pelaku UMKM dan juga pebisnis kecil yang masih belum bisa untuk bangun offline store yang harus membutuhkan pembangunan ruang yang luas dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita next dulu, Kak. Nah, untuk topik yang kedua kali ini kita akan membahas terkait target audiens yang tepat. Gimana ya cara menentukan target audiens yang tepat? Target audiens sendiri itu adalah orang yang berpotensi nantinya akan membeli produk kita. Untuk target audiens ini, kita bisa ketahui dengan berbagai cara. Yang pertama, untuk mengetahui target audiens, kita bisa menyusun strategi pemasaran yang tepat sehingga customer yang kita jangkau itu bisa lebih potensial dan juga sesuai dengan goals penjualannya kita. Target audiens ini dapat ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, minat, atau faktor tertentu. Mungkin bisa di next lagi, Kak. Nah, cara menentukan target audiens ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dari analisis data, yaitu menganalisis terkait demografi dan juga audiens kita. Kita perlu melakukan riset demografi untuk mengetahui siapa yang paling tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Itu kita bisa memanfaatkan fitur Instagram Insight. Nah, di Instagram Insight itu kita bisa mendeteksi terkait gender yang lihat video kita, lalu usia, dan juga lokasi atau asal. Nah, untuk Instagram Insight sendiri ini fiturnya bisa digunakan saat teman-teman ataupun kakak-kakak di sini itu menggunakan Instagram bisnis atau profesional. Karena kalau di Instagram biasa itu belum muncul untuk Instagram Insight-nya. Lalu yang kedua, kita bisa memanfaatkan terkait polling atau survei. Jadi kita bisa membuat polling atau survei melalui fitur Instagram Story dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui informasinya. Seperti itu. Lalu untuk yang target audiens, kita perlu menyesuaikan dengan target audiens biar apa ya? Biar pasar kita itu sesuai dengan apa yang ingin kita tawarkan. Contohnya jika kita ingin membuat suatu produk, case ataupun tempered glass dengan desain yang bulky, yang manly, pastinya target audiens kita harus yang cowok misalnya. Lalu untuk target audiens kita itu umurnya under 18 tahun, desainnya tuh yang cocok yang kayak gimana ya? Pastinya yang cocok itu yang kayak, masih anak-anak, contohnya kayak kartun dan lain-lain. Tapi kalau untuk desain yang minimalis, pasti buat 18 tahun ke atas. Mungkin bisa di next lagi, Kak, untuk contohnya. Nah, untuk Instagram Insight sendiri, data yang dihasilkan itu bisa kita detek seperti ini. Untuk audiensnya, 7 hari terakhir bisa kita ketahui untuk top lokasinya ada di Jakarta, Bandung, Medan, atau lain sebagainya. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan produk yang ingin kita tawarkan. Lalu juga untuk range umur, bisa kita detek, contoh range umurnya paling banyak ternyata yang melihat konten kita itu di range umur 18 hingga 24 tahun. Jadi produk apa ya yang cocok buat di range umur segitu. Lalu jika untuk range umurnya di atas 45 tahun, apakah cocok ya kalau produknya itu yang desainnya itu yang masih ada kartun-kartunnya dan lain sebagainya. Itu kita bisa sesuaikan dengan tujuan dari goals iklan kita. Lalu di situ juga kita bisa mendeteksi adanya gender, di mana gender itu bisa, 77% gendernya itu adalah pria. Berarti cocoknya untuk produknya pasti yang manly-manly, yang warnanya itu kayak black, grey, putih, dan lain sebagainya. Kalau yang cewek-cewek mungkin lebih cocok untuk produk-produk dengan desain yang kayak
girly, shopping, dan lain sebagainya. Lalu juga di Instagram Insight ini sendiri, kita bisa melihat untuk fitur activities time atau untuk activity itu paling banyak di jam berapa ya? Semisal di jam 6 ke atas atau mungkin di jam 7 ke atas. Nah, itu iklan kita bisa kita sesuaikan untuk munculnya nanti itu di jam berapa aja. Selain untuk menghemat menghemat kos, itu juga untuk bertujuan agar emang target audiens kita itu melihat yang di jam itu tuh banyak, nggak cuman kayak udah kita pasang iklannya di jam 6 pagi tapi ternyata nggak ada yang lihat, kan sia-sia kita udah ngeluarin kos buat iklannya. Lalu yang kedua, kita bisa memanfaatkan terkait polling atau survei. Nah, di Instagram sendiri kan sekarang udah ada tuh fitur polling ataupun question, pertanyaan, dan juga fitur kuis. Nah, itu bisa kita manfaatkan buat research atau riset terkait produk yang disukai sama calon customer kita. Contohnya, kayak polling, lebih suka kopi atau teh? Nah, jika banyak yang menginginkan lebih suka kopi, berarti emang produk yang lagi diminati saat ini yaitu yang kopi dibandingkan yang teh, dan juga lain sebagainya. Kayak misalnya, untuk launching produk baru, pingin ambil variannya itu warna apa aja ya? Kita bisa kayak survei ataupun bikin polling, dari teman-teman ini atau calon customer kita ini paling suka itu warna yang netral ataupun warna yang cerah dan lain sebagainya, itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan bisnis kita. Lalu untuk next-nya, nah, untuk di iklan Facebook atau Instagram sendiri, untuk FYI aja, untuk informasi, jadi Instagram itu sekarang udah diakuisisi oleh Facebook. Sehingga jika kita mau mengiklankan di Instagram, itu kita hanya perlu satu aplikasi melalui Facebook Business Ads Manager. Jadi melalui Business Ads Manager ini, kita juga bisa muncul di Instagram Story, Reels, maupun Feeds. Lalu untuk targeting itu kita bisa sesuaikan contohnya seperti ini. Bahasa juga kita bisa menentukan sendiri di Facebook Business Ads Manager untuk targetingnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan lain sebagainya. Lalu juga ada targeting demografi seperti tadi, gender, umur, dan juga lokasi. Lalu juga ada dari target interest atau keinginan, minat, kayak gitu. Semisal kita adalah pebisnis yang bikin yang jualan di bidang fitness ataupun olahraga. Kita bisa milih untuk targeting ads interestnya itu pakai yang fitness and wellness, lalu juga bisa pakai yang hobbies and activities. Lalu semisal kita adalah pebisnis yang jualan makanan atau minuman, kita bisa sesuaikan aja targetingnya dengan target yang food and drink. Sehingga dengan sesuainya targeting ini, maka iklan kita itu bakal diterima dengan audiens yang emang potensial. Jadi kalau kita ngiklanin ikan ya iklan untuk makanan dan juga minuman ya nanti bakal munculnya di customer yang emang lagi nyari makanan ataupun minuman, bukan orang yang lagi nyari motor, mobil dan lain sebagainya. Lalu mungkin bisa di next aja, Kak. Nah, mungkin ini ada beberapa tips ataupun insight terkait membuat konten yang menarik dan juga relevan. Konten yang menarik dan juga relevan untuk kita iklankan, yang pertama itu kita harus menentukan tujuan dari iklan atau kontennya sendiri. Yang pertama, kalau misalnya goals kita itu berbasis penjualan ataupun konversi, kita harus bikin kontennya itu ya konten offer produk kita, lalu konten yang meng-highlight kayak diskon di campaign tertentu, misal 99, ataupun pada saat Merdeka Sale, ataupun pada saat mid-year sale, end-year sale, kayak gitu. Tapi kalau misal untuk produk bisnis kita itu seperti edukasi, kita bisa nih untuk kontennya yaitu konten yang inspirasi, konten edukasi, tips and trick, ataupun yang lainnya. Nah, jadi kita yang pertama itu harus sesuaiin goals konten kita itu apa. Kalau misalnya bisnis makanan, minuman, dan lain sebagainya yang berbasis penjualan, ya kita harus bikin kontennya konten offer. Lalu untuk yang kedua, terkait isi konten.
untuk isi konten itu harus yang relevan dengan goals kita tadi. Semisal kita ingin tujuan penjualan, ya konten offernya itu harus yang menarik, yang menyertakan informasi promo ataupun diskon. Untuk promo ataupun diskon ini aku ambil contoh yang pertama itu ada iklan dari Milna. Jadi itu kita harus jelas dari copywriting-nya, Milna bubur organik. Kayak selling point yang pengen kita jual itu apa sih, kayak gitu. Dan juga jangan lupa untuk desain gambarnya itu harus yang bisa terlihat jelas, lalu desainnya juga yang menarik. Lalu kita juga bisa attach untuk kayak CTA, call to action-nya kayak beli sekarang, atau mungkin belanja sekarang, check out sekarang, shop now, kayak gitu untuk CTA lebih ke offer. Dan juga jangan lupa disertakan untuk harga spesial, diskon up to, itu lebih ke untuk offer. Kenapa sih harus ada kayak offer diskon, lalu harga spesial? Kayak misal di harga 225.000 kita sertakan harga contohnya dari 200.000. Itu karena akan menarik customer untuk lebih meyakinkan mereka untuk bisa beli produk kita. Karena untuk tahap dari penjualan sendiri, yang pertama itu kan orang lihat iklan kita. Nah, setelah orang lihat iklan kita itu, mereka enggak langsung bakal ke-trigger buat beli produk kita. Mereka pasti akan coba klik dulu dari iklannya. Setelah menghasilkan klik dari iklannya, mereka itu masih di tahap consideration atau pertimbangan, di mana mereka tuh masih menimbang-nimbang mau beli apa enggak ya. Nah, kalau kita menginginkan konversi orang jadi beli di toko kita, itu kita harus membuat offering konten yang menarik. Contohnya, orang yang mengiklankan produk lalu ada harga coretnya atau harga diskonnya, kayak voucher gratis ongkir seluruh Indonesia, lalu juga harga diskon hanya hari ini Rp9.000, dibandingkan orang yang mengiklankan cuma isinya produk aja, terus nggak ada konten offernya seperti voucher nggak ada, terus nggak diskon, pasti orang nggak bakal tertarik, karena orang tuh pasti cenderung untuk mempertimbangkan dulu sebelum membeli, dan juga mereka cenderung untuk membandingkan toko satu dengan toko lainnya. Kalau di toko A ada offer diskon, voucher, ongkir, lalu diskonnya gede banget, dan di toko kita itu iklannya nggak ada diskon, nggak ada voucher, ya orang bakal lebih memilih untuk di toko sebelah yang spesifikasinya nggak jauh beda produknya dengan kita. Lalu yang kedua juga kita bisa membuat konten iklan untuk produk yang baru launching. Contohnya yaitu di Baygon Aerosol Zen Garden. Nah, itu kan ada caption atau copywriting-nya baru Baygon Aerosol Zen Garden dengan spesifikasi atau selling point-nya bla 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 kayak gitu kan. Nah, ini juga bisa kita iklankan. Kenapa sih untuk produk baru ini penting banget buat kita iklankan? Karena yang pertama, untuk produk baru ini pasti belum aware atau dikenal oleh masyarakat luas, sehingga kita perlu nih untuk mengiklankan agar mereka itu mengenal produk kita. Nah, setelah mereka mengenal produk kita, pasti mereka itu akan kepo. Apa sih manfaat produk ini? Apa sih keunggulan produk ini dibanding yang lainnya? Nah, setelah itu, baru mereka itu punya perbandingan. Oh, oke, berarti produk ini lebih worth it untuk dibeli dibandingkan produk lainnya. Lalu yang ketiga, selain dari offering, kita juga harus memperhatikan dari copywriting sebuah konten iklan. Kenapa ya copywriting-nya itu penting banget? Contohnya kayak Bokek of the Week, iklan dari Burger King. Dengan B dan juga K-nya itu di bold ataupun di caps lock. Nah, itu yang berarti kepanjangan BK dari Burger King. Bokek of the Week juga itu berarti mereka tuh saat minggu-minggu lagi bokek, lagi nggak terlalu punya banyak uang, tapi mereka pingin makan di Burger King, mereka itu masih bisa gitu. Dengan mereka meng-highlight produk yang emang murah, yang masih masuk di kantong mereka saat kantong mereka tuh bokek, yaitu es krim yang 5.000-an, plus juga ada kayak tanggal, hanya di minggu ini aja kita offer Rp5.000, kayak misalnya seperti itu. Jadi copywriting yang menarik dari sebuah iklan itu juga sangat penting. Kayak contohnya juga mungkin kayak lebih hemat hanya minggu ini, atau mungkin pasti lengkap, pasti hemat. Jadi copywriting-nya itu harus yang menarik customer, kayak gitu. Nah, lalu untuk next,
untuk konten offer juga itu ada 2 tipe sebenarnya, ada yang hard selling dan juga soft selling. Untuk hard selling ini adalah konten iklan yang di mana dia itu langsung menuju ke offer-nya kita. Ada produk, ada harga diskonnya berapa, lalu ada gratis ongkir, flash sale, COD dan lain sebagainya, kayak super serba 1000 day. Nah, ini tuh contoh dari konten hard selling, yang mana dia langsung offer ke produk yang didiskon kayak gitu. Sedangkan untuk soft selling, itu mereka seperti mengiklankannya diselip-selipin dari sebuah konten lain kayak gitu. Contohnya ini kita ada barang baru yang harus dibeli berdasarkan zodiak. Nah, jadi mereka tuh ngangkat temanya tuh kayak zodiak ini cocoknya pakai tablet ini. Lalu zodiak Cancer cocoknya pakai jam tangan biar lebih tepat waktu kayak gitu. Lalu untuk zodiak Leo, cooking set ini saatnya salurkan hobi memasak kamu. Nah, ini tuh kayak contoh-contoh konten yang nggak secara langsung mereka itu offer produk, tapi melalui kayak basa-basi dulu gitu loh. Kayak contohnya nih, ada juga konten terkait kayak tips and trick biar baterai health kamu nggak cepet turun. Padahal mereka punya endingnya itu offer buat promosi charger ataupun kabel iPhone kayak gitu. Tapi di kontennya mereka lebih ke highlight kayak tips and trick biar baterai health-nya nggak turun gimana ya. Kayak jangan ngecas sambil main games, bahaya kayak gitu. Nah, itu konten-konten yang soft selling tapi di belakangnya tuh diselipin oleh konten offer yang berbasis penjualan. Jadi berbeda kalau misalnya hard selling, dia itu langsung meng-highlight penjualan, diskon produk gimana, lalu untuk yang soft selling, dia tuh kayak nyelipin sedikit biar nggak langsung ke penjualan, kayak gitu. Mungkin bisa kita next dulu, Kak. Nah, kalau itu tadi kan dari contoh-contoh gambar iklannya yang bagus kayak gimana. Nah, yang kedua ini adalah dari referensi video iklan. Mungkin kita bisa play untuk yang iklan pertama dulu. Nggak ada suaranya. Mungkin suaranya belum ke play ya, Kak. Mungkin materinya bisa dipakai Kak, untuk referensi videonya. Oke. Mungkin kita tunggu dulu ya Kak ya, dari kakak-kakak operatornya boleh mungkin kalau misalnya videonya bisa tampil suara boleh dibantu ditampilkan. Sambil kita menunggu, mungkin aku mau ingetin juga ke teman-teman buat yang punya pertanyaan ataupun pengen discuss gitu ya sama Kak Erika langsung, boleh banget teman-teman, nanti silahkan tuliskan pertanyaannya di chat Zoom kita ataupun langsung mengajukan dengan open mic. Nanti boleh raise hand dulu aja, kita akan pilih teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Oke, jadi untuk referensi video iklan, untuk video iklan yang baik, yang bagus itu yang durasinya itu nggak terlalu panjang ya teman-teman ataupun kakak di sini. Jadi, untuk rekomendasi dari video iklan sendiri itu durasinya bisa sekitar 10 atau 15 detik itu udah cukup banget buat ngiklankan video produk kita. Dan untuk kita sebagai orang awam sendiri kalau dapat iklan pasti nggak bakal kita tonton sampai akhir. Kalau misal dari hook awalnya di 3 sampai 5 detik awalnya itu nggak menarik kayak gitu kan. Oleh sebab itu, untuk konten video iklan yang bagus, itu di hook 3 sampai 5 detik awalnya itu harus mengandung kayak offer yang sangat-sangat menarik. Contohnya kayak langsung
99 sale, diskon up to 50% itu kita taruh di detik-detik awal, di 3 sampai 5 detik awal. Karena kalau misalnya udah ada hook yang menarik di 3 sampai 5 detik awal, maka orang itu bisa kayak stay buat nonton iklan kita sampai akhir dulu, kayak gitu. Lalu juga kalau misalnya video iklan, itu nggak harus berbasis kayak iklannya itu harus ada orangnya yang joget-joget kayak belanja dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sebagai pebisnis atau UMKM kecil yang masih baru merintis, pasti kita belum ada kayak sumber daya orangnya, SDM orangnya yang punya skill buat ngedit video sebagus seperti di Shopee gitu kan. Jadi kita bisa buat pakai referensi yang kedua. Referensi kedua itu untuk konten video iklannya cuma berbasis tulisan aja. Jadi kayak dia tuh tulisan aja yang kayak desain dimodif-modif, terus dikasih background yang menarik, plus backsound yang kayak menarik yang semangat dan lain sebagainya. Itu buat men-trigger orang buat lihat video iklan kita. Jadi untuk video iklan itu nggak perlu harus buat yang orang joget-joget kayak di TV dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa menyesuaikan dengan budget ataupun usaha kita sendiri, di mana untuk iklannya kayak tulisan aja, kayak diskon spesial up to 50% itu di hook awal, lalu hook next-nya bisa langsung attach produk kita, semisal produk kita charger 25 watt. Nah, spesifikasinya apa charger 25 watt? Semisal dia MFI certified, terus diskonnya mulai jam 8 malam, hanya 25 sampai 27 Juli aja. Nah, kayak gitu tuh, kayak berbasis tulisan-tulisan aja tuh bisa dibuat iklan juga. Jadi nggak harus yang pakai talent ataupun orang, karena mungkin itu lebih ke untuk yang orang bisnisnya udah expert, baru mereka punya talent yang joget-joget kayak gitu ya. Yang penting adalah dari sebuah konten yang di-ads-kan, videonya itu menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Contohnya pesan diskon ataupun hanya pesan untuk produk spesifikasinya kita aja, kayak gitu juga bisa. Yang penting sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan dan tujuannya kita tuh apa sih dengan adanya konten ads ini, kayak gitu. Kalau untuk durasinya, emang direkomendasiin itu di bawah 15 detik untuk sebuah iklan yang bagus. Sebuah iklan yang bagus itu kita bisa juga ukur dari warna dan juga desainnya itu jangan yang terlalu monoton, maupun warnanya itu yang bertabrakan yang nggak bisa dilihat. Karena juga di Instagram sendiri, mungkin ada beberapa survei yang pernah aku baca, di Instagram itu orang lebih suka menggunakan dark mode sekarang. Jadi kayak Instagram itu mereka dark mode sehingga kayak background-nya itu pasti warna hitam, bukan yang warna putih kayak biasanya. Nah, kalau background-nya orangnya hitam, terus video konten ads-nya kita juga background-nya hitam, nanti bakal nggak kelihatan juga gitu loh. Jadi kita harus pakai konten videonya itu yang warnanya merah ataupun yang kuning kalau misalnya pengen lebih ke highlight tulisan dari iklannya kita. Mungkin bisa ke next topik. Nah, untuk topik kita yang terakhir mungkin lebih ke cara menganalisis dan mengukur kinerja dari iklan. Iklan sendiri itu ada banyak objektif atau tujuannya ya teman-teman ataupun kakak-kakak di sini. Yang pertama kita bisa dari awareness. Awareness yang ingin memperkenalkan brand kita biar dikenal masyarakat banyak. Itu bisa kita ukur dari yang pertama ada benchmark followers. Jadi berapa banyak sih orang yang udah nge-follow toko kita atau brand kita. Lalu kita bisa lihat dari reach-nya, dijangkaunya itu berapa banyak kayak gitu. Lalu untuk views, nah views ini kita bisa juga lihat dari ternyata orang yang melihat views produk baru kita tuh banyak banget loh. Berarti kita kan semakin menyebarkan aware ataupun brand kita tuh semakin dikenal dengan banyak orang, semakin banyak views pasti banyak orang yang semakin mengenal produk kita kayak gitu. Lalu yang kedua juga ada engagement atau interaksi. Nah, di engagement atau interaksi ini kita bisa melihat berapa banyak ya orang yang interaksi dengan iklan kita, video iklan kita maupun gambar iklan kita. Kita bisa cek melalui like. Ternyata yang nge-like 20.000 orang, berarti banyak orang yang suka atau tertarik dengan konten iklan kita. Lalu yang kedua, ada juga yang komen kayak, "Kak, ini produknya promonya sampai kapan ya?" Terus ada juga cuman yang sekedar komen, "Wah, iklannya lucu. Wah, iklannya kok
kakaknya talentnya lucu ya. Nah, berarti kan itu kita itu bisa menarik orang untuk apa ya, interaksi dengan kita gitu loh. Mereka tertarik dan interaksi, mau nge-like, mau komen, bahkan mau nge-share dari video yang kita ads-kan. Nah, kalau tahap di share ini berarti udah tahap kalau misalnya orang itu udah bener-bener tertarik dengan konten kita aja sehingga dia pengen berbagi ke sesama kayak bisnis ataupun sesama konten kreator dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, untuk tujuan konversi penjualan ataupun purchase yang tujuannya omset GMV, nah itu kita bisa lihat dari benchmark omset yang kita dapat dari konten yang kita ads-kan itu berapa. Lalu cost atau biaya yang kita keluarkan dari konten yang kita iklankan itu berapa, kayak gitu. Lalu juga purchase ataupun quantity out yang terjual, yang sold dari iklan kita itu berapa banyak ya, kayak gitu. Sedangkan untuk mengukur iklan video ataupun gambar kita yang bagus, itu bisa dilihat dari CTR, click to rate, ataupun orang yang mengklik iklan kita itu berapa banyak ya. Karena semakin tinggi CTR itu maka orang yang mengklik itu berarti semakin banyak dan orang berarti menunjukkan kalau dia tarik dengan iklan kita. Nggak cuma lihat iklan kita aja, tapi juga berhasil buat sampai klik. Nah, orang yang udah sampai klik, maka mereka itu udah ada di tahap sedikit lagi buat purchase produk kita, kayak gitu. Mungkin next aja, Kak. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Untuk yang terakhir ini, cara analisa ataupun baca data hasil iklan kita di Instagram atau Facebook Ads kayak gini. Jadi untuk reportnya itu kita bisa pilih dari kayak ring periodenya itu periode berapa sampai berapa. Semisal kita mau analisanya itu bulanan atau monthly, ya udah kita tinggal pilih 1 sampai 30 Januari kayak gitu. Semisal kita pengen seminggu atau 2 minggu aja udah kita analisa, bisa tuh kita bisa kita sesuaikan untuk 1 sampai 14 Januari aja. Nah, di situ bakal muncul di reportnya kayak spend ads yang kita keluarkan itu berapa ya selama 1 bulan. Lalu untuk cost-nya itu berapa ya selama 2 minggu. Nah, terus juga ada dari reach. Reach itu berapa ya orang yang terjangkau dengan adanya iklanku. Terus impresinya berapa ya, itu bisa dideteksi melalui report dari Facebook Ads atau Instagram Ads ini. Lalu, untuk benchmark ini sendiri, semakin banyak reach, semakin banyak impresi, berarti iklannya itu semakin bagus, karena orang yang nerima iklan kita pasti bakal semakin luas, kayak gitu. Sedangkan CTR juga, click to threads, persentase orang yang klik iklan kita, itu semakin tinggi juga semakin bagus. Dan untuk CTR dari iklan yang bagus itu adalah di atas 2%. Sedangkan untuk tujuan konversi atau penjualan, C per O yang bagus itu C per O yang semakin rendah. Contohnya, dengan biaya 100.000 kita bisa menghasilkan omset 50 juta. Nah, berarti kan itu bagus tuh, CTR-nya pasti lebih kecil, kayak gitu. Lalu juga kita kalau misalnya dari Instagram Insight, di analitik Instagram, itu kita bisa melihat berapa banyak jumlah impresi kita dibandingkan minggu lalu. Lalu juga berapa ya profil visit dari Instagram kita dibandingkan minggu lalu, dan juga website traffic. Untuk website traffic itu adalah link kalau misalnya kita ingin berjualan di toko Tokopedia maupun Shopee, tapi kita melalui iklannya itu melalui Instagram. Nah, itu bisa kayak di Instagram Story kan kita bisa attach untuk link UTM yang menjurus ke Tokopedia ataupun Shopee. Nah, itu juga bisa kita detect dengan adanya website UTM itu. Sehingga orang yang beli itu nggak beli di Instagram, tapi langsung ke Tokopedia atau Shopee-nya aja, kayak gitu. Mungkin itu materi kita kali ini ya, Kak Zahra ya. Mungkin kalau next-nya ada pertanyaan ataupun ada yang mau pingin di-sharingkan, didiskusikan, boleh banget melalui question and A kita kali ini. Aku kembalikan ke Kak Zahra. Oke, siap.
Oke, terima kasih banyak Kak Erika buat pemaparannya. Tadi udah cukup detail banget ya dari mulai awalnya, tujuannya, terus juga kenapa sih Instagram gitu yang dipilih sampai dengan cara-caranya, sampai tadi juga kita bisa nentuin ya targetnya tuh kira-kira produknya yang mau dijual apa sih, bisa kita pilih juga gitu ya. Oke, nah teman-teman kalau yang mau tanya-tanya atau mungkin mau sharing juga gitu pengalaman mereka teman-teman dalam mengiklankan produk dan usaha teman-teman di Instagram, boleh banget. Sekarang aku coba bacain dulu nih Kak, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat kolom chat juga. Kalau misalnya yang lain mau nanya juga boleh ditulis aja, dikirimin di kolom chat ya. Kita jawab dulu dari yang pertama kali ya Kak. Ini ada dari Kak Ahmad. Halo Kak, aku punya usaha salon. Kira-kira plan yang tepat untuk advertising-nya itu gimana ya Kak? Bisa berikan studi kasusnya Kak? Terima kasih. Mungkin dari Kak Erika boleh dijawab? Oke, terima kasih untuk Kak Ahmad pertanyaannya. Kalau misalnya untuk usaha salon, kira-kira plan yang tepat untuk ads-nya gimana ya? Yang pertama, kita bisa nih, kalau misalnya kakaknya punya Instagram atau mungkin Facebook, yang pertama kita itu bisa pakai konten ads itu yang kayak testimoni itu bisa, testimoni kayak misalnya salon kan biasanya ada yang smoothing, lalu ada yang facial dan lain sebagainya. Nah, itu dari testimoni customer kita sebelumnya itu kita bisa post untuk video kayak before after-nya nih, kayak sebelumnya before customer-nya yang rambutnya masih curly lalu di smoothing menjadi yang lurus. Nah, kayak itu bisa buat kita konten iklan testimoni kayak gitu salonnya. Lalu untuk contoh lainnya semisal waktu proses kakaknya lagi di salon lagi kayak proses buat potong rambutnya, lalu lagi proses facialnya, bisa nih coba kita kayak attach videonya berapa detik, 10 detik atau 15 detik, kita collect gitu prosesnya dari before sebelum kakaknya facial, lalu setelah proses facialnya sampai akhir dari facialnya kayak gimana tuh kita bisa kayak collect videonya, lalu kita bisa juga kontenin ads-nya kayak gitu. Dan itu bisa juga nggak cuman kayak di Instagram Story aja, karena sekarang kan udah ada Reels tuh. Nah, di Reels itu juga kita bisa jangkau teman-teman audiens yang dari feeds bisa masuk dan juga kayak apa ya, istilahnya di FYP itu orang yang tadinya nggak berniat buat ngelihat orang yang lagi potong di salon jadi kayak dapet iklannya kita ataupun dapet insight videonya kita kayak gitu. Lalu kalau misal selain kayak konten testimoni, konten proses dari salonnya, mungkin juga kita bisa dari konten offer atau diskon tadi itu. Nah, semisal nih khusus mid-year sale untuk smoothing dari harga yang 225.000 cuman 200.000 aja. Nah, itu juga kita bisa untuk konten offer-nya di usaha salon ini. Sebenarnya ada banyak ya, Kak, kayak konten inspirasi yang bisa kita iklankan buat usaha salon ini. Tapi mungkin tadi contoh case-nya bisa pakai 3 itu tadi ya, Kak, kayak konten testimoni, lalu juga bisa kayak konten proses ataupun kayak keunggulan dari jasa salon kita tuh kayak gimana ya? Kayak misalnya nih, kita di-treat sama talent yang udah profesional selama 15 tahun, kayak misalnya kayak gitu. Lalu juga bisa pakai konten offer, di mana harga kita di salon ini tuh pasti lebih best deals dibandingkan salon lainnya, kayak gitu. Mungkin itu ya Kak, buat Kak Ahmad, apakah menjawab dari pertanyaannya Kak Ahmad? Sama-sama buat Kak Ahmad. Mungkin dari pertanyaan lainnya ya Kak ya? Halo Jack, mungkin Kak Zahranya sedang ada gangguan, mungkin saya gantikan sebentar. Em, Menjawab pertanyaan selanjutnya. Em, Nah, ini dari Kak Putri nih. Untuk bisnis yang baru merintis, sebaiknya kita budgeting berapa ya Kak untuk melakukan ads setiap bulannya? Gimana tuh untuk Kak Oke, Erik? buat pertanyaan Kak, ya, untuk pertanyaan Kak Kak Putri. Putri terkait budget yang baru merintis,
berapa ya kayak tiap bulannya. Nah, untuk di Facebook Ads atau Instagram Ads sendiri itu budgetnya itu kita bisa sesuaikan. Ada budget lifetime dan juga budget daily. Di mana kalau semisal kakaknya cuman punya modal buat nge-ads itu 1 juta ya sebulan. Boleh banget Kak, kita bikin lifetime aja. Jadi dari tanggal 1 sampai 31 Januari itu kita budgetin lifetime 1 juta itu. Jadi di range 1 bulan itu bakal keluarnya juga 1 juta itu aja, nggak bakal lebih. Tapi semisal Kakaknya, pengen yang lebih efektif, jadi pengennya 1 juta tapi dibagi, 20 hari aja nih, ya udah 1 juta dibagi 20 hari, semisal sehari 50.000, 5.000 dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan dengan daily budget-nya kita. Nah, untuk yang baru merintis, aku saranin pakainya yang lifetime dulu, Kak. Kenapa pakai lifetime dulu? Karena kalau misalnya kayak daily budget, takutnya Kakaknya itu bakal spend ads-nya itu bakal lebih banyak, sedangkan ads-nya itu kan nggak bakal bisa langsung bagus gitu, Kak. Kayak kontennya itu mungkin bisa aja kayak udah keluar sehari 20.000, tapi nggak balik modal ataupun nggak menghasilkan penjualan kayak gitu. Tapi kalau semisal Kakaknya masih baru nyoba, kita coba aja selama 1 bulan di lifetime budget 1 juta, itu menghasilkan konversi berapa ya kalau budget 1 juta sebulan. Nah, kalau misalnya sebulan kita udah trial, ternyata dengan budget 1 juta, terus kita dapat purchase-nya itu omsetnya balik 5 juta, nah itu bisa kita lanjutin next bulannya, kita coba daily budget. Kalau daily budget itu kita bisa kayak nge-reach orangnya bisa all time, tapi kalau lifetime budget itu kayak semisal ramenya waktu di 66 atau 44 aja, ya udah kita habis budgetnya di hari itu aja. Jadi kayak jangkauannya lebih banyak di hari itu aja, nggak spread ke setiap harinya kayak gitu, Putri. Oke, nah Ini oh ya, kebetulan ada pertanyaan tambahan juga nih Kak dari Kak Putrinya gitu ya. Minimal tuh memang 1 juta Kak, atau memang kita bisa pakai dulu nih 300 sampai 500 dulu gitu. oh enggak Kak Putri. Jadi untuk minimumnya itu bisa dari 300.000 bisa, 500.000 bisa. Bahkan aku udah pernah trial atau coba sehari 10.000 tuh bisa kok Kak. Jadi sehari 10.000 tuh bisa. Cuman ya reach atau jangkauan iklannya tuh nggak bakal sebanyak saat kita budgetin 100.000 sehari kayak gitu. Karena gimana ya, untuk budget iklan sendiri itu sesuai dengan kayak reach jangkauannya kita. Kalau semakin gede budgetnya, pasti semakin banyak jangkauan iklannya. Kayak gitu sih, Kak Putri. Jadi kalau misalnya Kakaknya eee, cuman ada budgetnya atau modalnya 200.000 itu juga bisa kok, Kak. Buat trial aja, coba deh aku budgetin 300.000 lifetime sebulan. Bakal menghasilkan penjualan nggak ya? Kayak gitu. Kalau dia dengan budget cuman 300.000 terus dia udah konversi menghasilkan penjualan, berarti itu iklan Kakak itu bagus dan bisa dilanjutkan di bulan berikutnya. Kayak gitu, Kak Putri. Oke, berarti sebenarnya disesuaikan kembali ya Kak Erika ya dengan budget kita. Nah, mungkin Kak Erika aku juga punya pertanyaan sih karena lumayan nyambung nih sama Kak Putri gitu ya. Sebenarnya apakah lebih baik ketika kita spend dengan nominal yang kecil tapi sering gitu ya. Misalnya tadi kan sebenarnya bisa nih 100.000 juga atau misalnya cuma berapa puluh ribu. Mendingan kita spend kecil tapi sering atau memang sekalian aja deh budget 1 juta sekali langsung spend dengan reach yang langsung gede. Itu mendingan yang mana sih Kak untuk para pebisnis yang masih pemula gitu? Oke, buat Kak Zahra, untuk pemula kalau aku sih karena masih pemula ya, emang lebih rekomendasiinnya itu yang lifetime. Kenapa? Karena takutnya kalau misalnya pakai daily budget yang kecil-kecil, tapi tiap hari, itu sebenarnya kayak belum tentu ngejangkau juga tuh, kayak ramenya kan juga nggak setiap hari. Nah, kayak misalnya waktu orang belum gajian, kan mereka nggak cenderung buat hedon atau belanja. Nah, mereka itu tapi kalau misalnya itu udah kita budgetin daily, terus iklannya kita nyampe ke mereka, ya cuman diklik-klik aja iklannya, nggak bakal dibeli juga karena orang nggak punya uang. Tapi kalau misalnya, budget untuk pemula lifetime, itu rekomendasi karena, saat tanggal 25 mereka itu rame, ya udah maka jangkauan mereka itu juga banyak di tanggal 25, 26, 27 dan sebagainya. Nah, saat orang yang
daily-nya yang jangkauannya kecil ya budgetnya nggak bakal nyampe sehari 20.000 tuh nggak nyampe. Tapi kalau saham dia nyampe sehari 50.000 kayak gitu misalnya. Jadi buat pemula, kalau aku mungkin lebih ke lifetime dulu aja sih Kak, kayaknya 1 bulan. Nanti baru yang next month ya, kalau emang itu udah bagus, kita bisa pakai yang kecil-kecil tapi tiap hari atau daily budget itu tadi. Kayak gitu sih Kak Zahra. Oke, terima kasih banyak Kak Erika. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Atika nih. Kak, aku punya usaha dessert box. Kalau untuk beriklan sendiri, apakah ada step by step yang harus kita rutinkan dulu ya? Kan untuk awareness sampai konversi ada prosesnya juga ya Kak. Itu gimana Kak? Iya, benar Kak Atika. Untuk usaha dessert box. Nah, untuk iklan itu yang pertama step awalnya itu iklan kita itu brand harus dikenal orang dulu atau awareness. Nah, cara buat narik awareness itu gimana ya? Sering-sering aja kita post di Instagram, terus sering-sering post di WhatsApp, ataupun yang punya TikTok bisa di TikTok. Karena sekarang yang mungkin lagi hype TikTok ya, nah itu tuh juga bisa. Nah, kalau setelah kalian udah sering-sering kayak ngupload produk kalian, itu kan orang bakal notice, oh ternyata toko ini jualan spesialisasi dessert. Nah, setelah itu baru kita coba nih konten step keduanya, kita bisa tipis-tipis pakai konten testimonial dulu. Testimonial orang yang udah beli di box kita tuh mereka merasa puas nih, mereka udah order awal yang 1 jadi 5 kayak gitu. Kita bisa angkat di konten kita sehingga kayak lebih meyakinkan. Jadi belum pernah pernah beli dessert kita, mereka tuh merasakan atau ikut kepo, oh ternyata dapat reviewnya bagus, aku pengen nyoba juga deh. Nah, setelah orang udah pengen nyoba, itu kita bisa juga step next-nya itu pakai konten yang offer. Jadi kayak hari ini aja 30.000 jadi 15.000. Jadi orang yang tadi jam mikir mau beli karena harganya mahal, karena ada konten offer diskon, mereka jadi beli kayak gitu. Jadi step-stepnya yang pertama kita harus awareness, kayak perkenalan dulu produk kita itu apa aja. Dessertnya variannya itu lengkap ini. Baru yang kedua kita bisa spread kayak testimonialnya, produknya itu udah di-review ataupun udah dibeli oleh berapa orang kayak gitu. Lalu yang step ketiganya kita bisa nih pakai gebrakan offer diskon kayak flash sale cuman khusus hari Kamis manis. Nah, itu diskonnya 50% kayak gitu juga bisa. Mungkin apakah Oke, dari Kak Atika terjawab ya, Kak? gimana Kak Atika? Udah cukup terjawab atau ada pertanyaan tambahan mungkin? Oke, terjawab. Oke, Kak, berarti sebenarnya kita juga nggak harus buru-buru untuk bakar uang ya istilahnya untuk kasih promo terus, tapi yang paling benar adalah kita kenalin dulu produknya gitu ya. Ada tahapan-tahapannya juga ya, Kak Erika ya. Iya, betul Kak Zahra. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, izin tanya, kalau boost post bagus untuk campaign goals apa Kak? Oke, untuk boost post kita bisa yang pertama karena post kita pengen dapat views yang banyak ya. Views yang banyak itu kita bisa pakai traffic itu bisa Kak. Jadi untuk traffic objektif 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 traffic. Nah, itu kita bisa pakai di Facebook Ads kita itu. Lalu juga kalau misalnya tujuannya yang awareness itu juga bisa kok Kak buat boost konten views-nya kita. Tapi kalau dari aku, pengalaman dari aku sendiri ya Kak, itu pakai yang traffic itu udah bisa nge-reach banyak orang. Plus kayak video views-nya kita tuh langsung banyak dan jangkauannya tuh langsung luas. Karena orang juga emang fokusnya kan untuk kayak narik followers, narik buat mereka lihat konten kita, itu pakai yang traffic bisa, Kak. Tapi kalau misalnya untuk emang penjualan, ya pakainya yang conversion tadi, gitu sih. Apakah menjawab ya, Kak, dari Kak Dik? Oke, berarti boleh dicoba ya Kak Dik nanti pakai yang traffic ya Kak ya, bener ya? Iya, Oke, pakai yang traffic dari dulu teman. aja, Kak. Oke, siap. Dari teman-teman, ada lagi nggak nih yang pengen ditanyain seputar ads, terus juga mungkin kalau ada yang pernah pakai juga dan pengen sharing hasilnya gitu ya setelah menggunakan ads, boleh banget ya teman-teman. Oke, berarti pakai konten baru atau yang udah pernah diposting nih Kak, bagus ya kalau buat boosting.
Oke, kalau buat kontennya yang pengen di-boost, boleh banget buat itu opsional sih, Kak. Kalau mau ngiklanin konten yang baru juga nggak apa-apa, tapi yang udah pernah di-posting juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku prefer dari yang udah pernah kita posting. Kenapa? Karena yang udah pernah kita posting itu kita bisa ngukur udah berapa sih orang yang lihat postingannya, yang nge-like atau bahkan yang komen. Nah, kalau dari yang udah kita posting itu udah kayak menunjukkan, "Oh potensial nih, buktinya aja yang udah aku post ini bisa nge-reach sampai 5.000 orang." Nah, itu baru bisa kita ads kan. Tapi kalau semisal Kakaknya bener-bener yang emang belum, pernah di-posting, kayak contohnya upload baru ya, Kak, upload baru dan emang belum pernah di-posting, itu juga bisa. Cuman kalau itu kita belum bisa memprediksi gitu loh, Kak, hasil kontennya nanti bakal bagus apa enggak. Kan kayak apa ya, itu juga karena belum ada history record-nya dari kontennya, apakah udah ada orang tertarik apa enggak, itu kan belum ada. Jadi kayak, ya gambling aja kalau pakai konten yang baru upload, bakal rame apa enggaknya itu kayak gambling. Tapi kalau pakai konten yang udah pernah kita upload, ya itu kita bisa match-in aja kayak, dari konten A udah kita upload itu dia likes-nya ada 1.000, lalu konten B yang udah pernah kita upload likes-nya adalah 2.000. Berarti yang lebih potensial kita iklankan yang likes-nya yang 2.000, karena dari likes-nya aja orang udah lebih banyak yang konten B, kayak gitu sih, Kak. Jadi sebenarnya keduanya bisa banget dipakai, Kak, tapi kalau, pengen lebih retargeting-nya lebih yang emang bener-bener potensial, pakai yang udah di-upload dan juga reach-nya itu udah banyak, kayak gitu. Buat Kak Dik, apakah menjawab, Kak? Oke, udah terjawab nih. Berarti mendingan memang kita pakai konten yang udah ada dulu ya, kayak biar kelihatan juga nih, oh traffic-nya ternyata oke nih konten. Mendingan kita boost aja gitu ya, biar makin oke lagi ya, Kak ya. Iya, betul, Kak Oke. Zara. Oke, Kak Erika, karena sepertinya belum ada lagi nih pertanyaannya dan sudah jam segini juga, mungkin aku mau minta pesan terakhir gitu ya dari Kak Erika buat teman-teman di sini yang sudah hadir, biar mereka bisa lebih tepat lagi nih menentukan konten mana yang di-ads dan bisa menaikkan penjualan mereka juga. Dari Kak Erika, silakan. Oke, mungkin, yang terakhir ya, kalau buat kita para UMKM atau pebisnis kecil yang mau merintis dan mencoba iklan di sosial media, itu yang pertama yakin aja dan jangan pernah takut buat nyobain. Kayak misalnya kita hanya punya budget 500.000, ya udah kita coba aja nih. Kita yakin aja dan juga pede aja. Yang penting konten kita itu maksimalin dulu. Kayak, oh menurutku konten videonya itu udah bagus kok, udah mengandung offer, udah mengandung CTA, jadi pasti bakal potensial. Coba aja kita iklanin di Instagram, di Facebook, dan kita nanti baru kita evaluasi bulan depannya ataupun 2 minggu lagi. Jadi kayak dari para UMKM atau pebisnis kecil ini berani aja dulu buat ngiklanin karena potensi pasar di digital platform ini emang sangat-sangat sebesar itu, Kak. Jadi untuk zaman pun kan bakal terus, maju gitu ya, Kak, ya. Jadi kita masih punya kesempatan buat terus mengembangkan usaha kita. Mungkin itu sih, Kak. Dan juga tipsnya semangat terus aja buat, para yang merintis usaha bisnis dan UMKM karena nggak mungkin emang kesuksesan itu langsung kayak secepat membalikan telapak tangan ya, Kak. Jadi kita harus merintis step by step, insya Allah nanti bakal bisa gede usahanya, kayak gitu sih, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Erika. Wah, udah sangat memotivasi banget ya. Pokoknya teman-teman jangan sampai berhenti gitu ya, terus maju karena pastinya banyak banget kesempatan yang bisa teman-teman manfaatin buat majuin bisnisnya ya. Oke, karena sudah jam segini mungkin aku mau bilang terima kasih dulu untuk Kak Erika buat pemaparan dan ilmunya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang hadir saat ini. Kalau misalnya teman-teman nanti mau tanya-tanya lagi lebih lanjut terkait dengan ads gitu, mungkin boleh ya Kak ya untuk hubungin Kak Erika. Oke, sip. Terima kasih banyak juga Iya, teman-teman. Kak Zahra. Oke, mungkin Kak Erika boleh di-share juga nih sosmednya gitu lewat kolom chat box-nya, biar nanti teman-teman bisa kontak-kontak Kak Erika. Oke. Oke, Oke, boleh ya. teman-teman. Kalau yang mau tanya-tanya, aku share buat IG aku aja ya, Kak ya. Boleh banget. Oke, nah boleh langsung di-follow teman-teman. Nanti kalau misalnya ada tanya-tanya boleh langsung ke Kak Erika langsung. Terima kasih banyak Kak Erika.
Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di acara Ruang Maju sore hari ini. Semoga ilmu yang teman-teman tadi dengarkan gitu ya, yang udah dicatat juga bisa bermanfaat untuk bisnis teman-teman, dan semoga bisnis teman-teman juga bisa terus maju, dan pokoknya jangan menyerah, karena teman-teman pasti bisa kok untuk terus mengembangkan bisnis teman-teman semua. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi Ruang Maju hari ini, aku mau minta teman-teman untuk mengisi form evaluasi yang sudah dikirimkan melalui chat box. Nanti akan ada teman-teman yang terpilih untuk mendapatkan hadiah juga ketika teman-teman sudah mengisi form evaluasi tersebut. Iya, terima kasih. Oke, karena sudah memasuki akhir acara juga untuk sesi Ruang Maju hari ini akan kita tutup. Terima kasih banyak buat Kak Erika, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sampai jumpa di sesi Ruang Maju selanjutnya. Selamat sore, semangat pagi semuanya. Terima kasih. Gue Lucy, pemilik bisnis coffee shop kekinian. Walaupun bisnis ini masih baru, tapi jangan salah, urusan ngatur dan ngelolanya gue udah pakai cara maju. Semua karyawan di sini nggak perlu lagi ribet isi absensi. Dengan fitur absensi foto dari Maju Teams, rekam absen datang dan pulang, tinggal selfie langsung dari tab, canggih. Semua pesanan diproses langsung pakai aplikasi Kasir Maju. Bayarnya juga lebih praktis pakai fitur Maju Pay. Kalau ini sahabat gue, Oli. Dia selalu cek performa bisnisnya lewat fitur analisa bisnis Maju. Soal pemasukan dan pembukuan, fitur akuntansi Maju yang jadi andalannya. Kalau untuk atur toko online-nya, Oli pakai fitur toko online. Biar bisa proses pesanan dari website dan semua marketplace dari satu layar. Asik banget ya! Buat bisnis barbershop-nya, Joe selalu manfaatin fitur karyawan Maju. Atur penggajian sampai kirimkan komisi karyawan jadi makin gampang, cuma dari satu dashboard. Slip gaji digital juga langsung diterima karyawan Joe lewat aplikasi Maju Teams di HP mereka. Nah, kalau jam makan siang, pesanan online jadi rame banget. Untung ada food order Maju. Semua pesanan bisa diproses dari satu aplikasi. Atur stok juga bisa dari satu layar. Inventory akan otomatis terupdate. Selain operasional, gue juga terbantu dengan mudahnya permodalan usaha dari Maju Capital. Tinggal ajuin dari dashboard, semua diproses serba cepat. Akhirnya, modal buat bikin cabang baru udah siap nih. Sampai suatu ketika, saat Joe udah siap pergi, tiba-tiba dia butuh bantuan seputar penggunaan Maju. Tapi Joe sih tenang aja, kan tinggal hubungi Maju Care yang selalu sedia 24 jam. Semua sudah selesai. Akhirnya bisa hangout bareng sahabat deh. Pakai Maju, gue jadi punya banyak waktu seru-seruan bareng teman-teman gue. Jalanin bisnis jadi semudah dan semenyenangkan ini. Kita percaya apapun impian bisnis kita, semua bisa terwujud bersama Maju. Apapun bisnismu bisa maju.